Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Al-Fakir Abi Tabrani kembali berjumpa menyapa Anda para pemirsa dalam rangka untuk tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dalam program membahas tentang bahaya nifaq kali ini, kita mengambil tema ciri-ciri perbuatan nifaq. Pemirsa, sebagaimana sebelumnya kami sampaikan bahwa para ulama membagi nifaq menjadi dua, yaitu nifaq i'tiqad atau keyakinan dan nifaq amali atau perbuatan. Nifaq keyakinan atau i'tiqad Allah jelaskan di dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia mengaku beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, padahal mereka sesungguhnya tidak percaya, tidak beriman. Orang semacam ini sejak di zaman Rasulullah sudah ada, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia masuk Islam di saat umat Islam berbondong-bondong. Kaum Ansor dan kaum Muhajirin semakin banyak memeluk agama Islam. Untuk mendapatkan meraih keuntungan politik ekonomi, Abdullah bin Salul sengaja pura-pura masuk Islam. Tujuannya untuk meraih kepentingan politik dan ekonomi, seraya untuk menghancurkan dakwah Rasulullah SAW. Orang semacam ini terus akan ada di zaman penjajahan. Ada seorang orientalis Nukogron asal Belanda pun pura-pura masuk Islam dan pura-pura berdakwah, sesungguhnya untuk mencari kelemahan dan merongrong kekuatan umat Islam. Dan orang seperti ini terus sampai hari kiamat akan ada. Oleh karena itu kita waspada dengan orang-orang seperti ini. Maka tak heran ada fenomena mereka tak segan-segan menggunakan atribut Islam layaknya seorang kiai, seorang ulama, pakai sorban, keluar masuk pesantren hanya untuk kepentingan politik, padahal keyakinannya berbeda. Oleh karena itu Allah mengingatkan pada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ladzina fi qulubihim maradun fajadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, yaitu penyakit nifaq, ragu dengan keislaman, atau dia pura-pura masuk Islam, rizsan ila rizsihim, mereka kafir, mereka kufur, bahkan mereka akan bertambah kejahatannya setelah melihat ayat-ayat Allah. Apa balasannya? Allah menjelaskan dalam surah At-Taubah 125, wa matu wa hum kafirun, mereka mati dalam keadaan kafir. Alhamdulillah, oleh karena itu kita mesti waspada, dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hati, ragu dengan keislaman sekecil apapun. Kita harus kuatkan iman Islam kita. Jenis nifaq yang kedua ulama menyebutnya adalah nifaq amali, nifaq perbuatan. Nifaq perbuatan ini memang tidak menyebabkan seseorang murtad atau kafir, tetapi hendaknya kita waspada dan hati-hati, karena nifaq amali ini juga termasuk dosa yang berakibat siksa neraka kelak. Oleh karena itu Rasulullah 14 abad yang lalu mengingatkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, anna Abdullah bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un innahu kana munafiqun khalisan. Jika ada di antara seseorang memiliki 4 hal, maka dia termasuk orang-orang yang munafik sejati. Naudzubillah. Apa itu? Idza tu'mina khana, jika dia diberi amanah berkhianat. Amanah ini senantiasa kita terima sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pemimpin di sebuah organisasi. Dari level bawah sampai atas, amanah ini kita terima. Oleh karena itu jangan sampai kita berkhianat, karena suatu saat kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah, adalah idza hadasa kadzaba. Ciri nifaq yang kedua adalah jika berkata berdusta. Fenomena akhir-akhir ini kita kenal dengan hoax atau hoax, di mana-mana terjadi berita bohong. Bahkan ada pihak yang sengaja memproduksi kebohongan untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita hendaknya berhati-hati. Kata Rasulullah SAW, kita diingatkan, idza tu'mina billahi wal yawmil akhir, jika kita beriman pada Allah dan pada hari akhir, kita harus falyakul bi khairin, berkatalah yang baik, atau diam. Oleh karena itu mari kita biasakan jujur,
jujur, katakan yang benar. Qulil haq walau kana murra, katakan yang benar walaupun itu pahit. Memang kejujuran itu awalnya pahit, tetapi ya, berakhir dengan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri nifak yang perbuatan yang ketiga adalah idza ahadza ghadar, jika berjanji dia ingkar. Banyak janji yang kita ucapkan, baik sebagai individu, sebagai kelompok masyarakat, sebagai kelompok ormas, partai, dan sebuah pemimpin. Sering kita berjanji kepada kita sebagai suami kepada anak istri, sebagai guru janji kepada murid, sebagai tokoh masyarakat berjanji kepada umat, sebagai pemimpin sebuah partai, sebagai pemimpin kita berjanji kepada rakyat. Ternyata banyak yang kita ingkari. Hati-hati, ini adalah salah satu ciri nifak yang ketiga. Kemudian ciri nifak yang keempat adalah idza khasama fajara, jika kita bertengkar melampaui batas. Hal ini juga sering kita lihat dan kita rasakan ya. Jika kita bertengkar dengan saudara, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman, dengan sahabat, bahkan pada level lembaga, permusuhan ini sampai di bawah mati bila perlu. Naudzubillah ya. Ada seorang tetangga menutup akses jalannya sehingga tetangga itu kesulitan untuk keluar masuk rumah. Naudzubillah, ini adalah pertengkaran yang melampaui batas. Ada seorang yang sampai tega melaporkan pihak lain atau rakyatnya sampai ia harus diproses dalam proses pengadilan dan bahkan harus dipenjara. Ini pertengkaran-pertengkaran atau perbedaan-perbedaan seperti ini melampaui batas, padahal tingkat kesalahannya tak seberapa. Oleh karena itu kita mesti hati-hati, mesti lapang dada ya. Kita harus wise dan bijaksana menghadapi perbedaan pendapat, menghadapi pertengkaran-pertengkaran bukan akibat perbedaan. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari munafiqun khalisan ya, munafik yang sejati, hendaknya kita jauhi ya, ciri-ciri nifak perbuatan amali ini. Oleh karena itu kita mari ya, mengingatkan untuk diri pribadi al-fakir agar terhindar dari ingkar janji, khianat atas amanah, berkata dusta, dan permusuhan yang melampaui batas. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah SWT agar kita diberi kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di antaranya adalah 4 ciri-ciri nifak tadi, yaitu ingkar janji, berkata dusta, kemudian khianat terhadap amanah, dan permusuhan yang melampaui batas. Solusinya adalah kita silaturahim. Hendaknya lebih mudah memaafkan agar kita terbebas dari penyakit hasad, iri, dengki, dan nifak ini yang berakibat siksa neraka jika kita tidak bertobat. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik akan dilemparkan di dalam api neraka yang paling dalam. Naudzubillah. Oleh karena itu, mari kita berdoa, berharap pada Allah untuk bisa mampu menghindari perbuatan nifak ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa 'amali minar riya wa lisani minal kadhib wa 'aini minal khiyanah fa innaka ta'lamul kha'inatal a'yun wa ma fis sudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fakir berpesan, jika Anda menyukai tayangan ini, silakan share, komen, dan subscribe agar channel ini tetap berlangsung dan memberi manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.